Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Jamaluddin Muhammad dalam pengajian Ahlal Musamarah fi Hikayati Auliya'il Ashrah. Pada episode yang lalu kita sampai pada sebuah kisah di mana Raden Fatah disuruh oleh gurunya, oleh kiainya Sunan Ampel atau Raden Rahmat untuk pergi ke sebuah tempat yang kita kenal dengan daerah sekarang dengan Demak atau Gelagahwangi. Jadi disuruh untuk mencari hutan gelagah atau hutan alang-alang, yang kemudian Raden Rahmat memerintahkan untuk mencari gelagah atau alang-alang yang berbau wangi, yang baunya wangi. Kemudian di situ dia membuka pedukuhan, membangun sebuah rumah padepokan, juga tempat belajar. Karena Raden Rahmat di tempat ini beliau membabad alas untuk melakukan islamisasi atau dakwah Islam. Kemudian tsumma ba'da dzalika amaros as-Sayyid Ibrahim Raden Fatah ayyubna masjidan lil jama'ati wal jum'ah. Kemudian setelah itu, setelah Raden Fatah membuka pedukuhan di daerah Demak atau Gelagahwangi, Raden Rahmat diperintahkan, diminta oleh Sayyid Ibrahim. Sayyid Ibrahim ini Sunan Bonang ya, anaknya anaknya Sunan Ampel, Raden Rahmat, untuk membangun masjid ayyubna masjidan lil jama'ati wal jum'at, tempat sholat berjamaah dan sholat Jumat. Fa'amaru Raden Fatah bijam'il akhshab wa ma yuhtaju ilaihi fi bina'il masjid. Kemudian Raden Fatah memerintahkan orang-orang yang ada di daerah itu, pengikutnya, untuk mengumpulkan kayu dan juga alat-alat yang diperuntukkan untuk membangun masjid. Wali Sayyid Ibrahim tilmizatun fi qaryatu ngefon min kuro Jatiraga min wilayati Tuban. Kemudian Sayyid Ibrahim atau Sunan Bonang, anaknya Raden Rahmat ini, memiliki seorang murid perempuannya, tilmizah, di daerah Ngempon, yaitu masih daerah Jatiraga, termasuk masuk kawasan Tuban. Yuqalulaha Nyai Sibolek. Jadi nama muridnya adalah Nyai Sibolek. Walaha zaujun qad sara muadzinan. Dan dia memiliki seorang suami yang menjadi muadzin. Fa amara as-Sayyid Ibrahim zaujaha bi ayyakhudalahu hashisan ismuhu alang-alang. Kemudian Sayyid Ibrahim memerintahkan kepada suaminya Nyai Sibolek ini untuk mengumpulkan alang-alang. Ya'khudulahu hashisan, yang bernama ismuhu alang-alang. Jadi alang-alang ya. Alang-alang itu huwa hashisun yattakhidhu saqfan lil buyut. Atau huwa hashisun yattakhidhu saqfan lil buyut. Jadi alang-alang ini diperuntukkan untuk biasanya dijadikan atap rumah, gentengnya lah. Kalau dulu kan belum ada genteng, jadi atapnya masih menggunakan alang-alang atau welit kalau dalam bahasa kita itu. Lihat takhidahu sakfan libuyutin najarin libina il masjid, yang tujuannya adalah untuk dijadikan atap rumah bagi orang-orang pegawai kayu, tukang kayu. Najarin itu tukang kayu, libina il masjid, untuk membangun masjid. Fa akhadha al muadzin al mazkur dzalika al hashish hatta ijtama'a minhu syai'un katsirun wa sara yabisan. Kemudian atas perintah istrinya Nyai Sibolek, muadzin ini mengumpulkan alang-alang sehingga banyak sekali dikumpulkan di tanah lapang yang semuanya masih basah. Faqala al muadzin yauman li zaujatihi
Kaifa amara as-sayyid Ibrahim ya'khudhu al-hashish wa qad istama'a minhu syai'un katsirun wa lam yursil rusulan ya'khudhunahu ilal an wa qad sara yabisan. Kemudian setelah terkumpul banyak, si muadzin ini ngomong kepada istrinya, Kaifa amara as-sayyid Ibrahim, bagaimana Sayyid Ibrahim ini, bagaimana dia menyuruh kita untuk mengumpulkan bi'akhdil hasyis, mengumpulkan alang-alang. Dan sekarang sudah terkumpul, wa qad istama'a minhu syai'un katsirun, sudah terkumpul banyak sekali. Tetapi tidak mengutus orang untuk mengambilnya gitu. Walam yursil rusulan ya'khudunahu ilal an, sampai sekarang belum ada seorang pun utusan dari Sayyid Ibrahim untuk mengumpulkan alang, untuk mengambil alang-alang ini. Faqalat lahu zaujatuhu, kemudian Nyai Sibolek atau istrinya ngomong kepada suaminya, la tahzan fala'allahu lam yahtaj ilaihi wa mata ihtaja ila istimalihi amar bi akhtihi. Sudah, sabar saja. Sementara ini mungkin belum dibutuhkan. Kalau sudah dibutuhkan, nanti pasti diambil juga, katanya. Fadhabat Nyai Sibolek ila sohra litanzura ilal hashish alladzi akhadahu zaujuha. Kemudian Nyai Sibolek melihat hasyis atau alang-alang yang dikumpulkan oleh suaminya itu, yang ada di tanah lapang itu. Dia meninjau seberapa banyak alang-alang yang sudah terkumpul. Falamma wasalat ila makanahu dorobathu biridaiha fator al-hasyis jami'an ila demak wa kana dzalika karamatan laha. Setelah sampai ke tanah lapang, kemudian dia memukul kumpulan alang-alang itu dengan selendangnya. Seketika itu juga al-hasyis, alang-alang itu terbang ke atas dan menuju Demak. Waduh. Jami'an ila Demak wa kana dzalika karamatan laha. Ini adalah karomahnya Nyai Sibolek. Jadi dia langsung, kalau sekarang itu diangkutnya menggunakan pesawat terbang atau diangkut menggunakan mobil, zaman dulu teknologinya itu ya menggunakan ajian yang bisa menerbangkan alang-alang dari Tuban ke Demak dengan karomahnya Nyai Sibolek. Sibolek ini ya muridnya Sunan Bonang, sehingga wajar ada seorang wali memiliki murid wali. Seperti halnya Sunan Ampel memiliki 2 orang putra yang jadi wali semuanya, yaitu Sayyid Ibrahim dan Sayyid Qadir, Sunan Giri dengan Sunan Bonang. Kemudian saudara-saudaranya yang lain juga wali-wali semua. Begitu juga ada nabi kan banyak, ada Nabi Zakaria, kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, itu kan sekeluarga itu nabi menjadi nabi lagi, anaknya, kakeknya, kemudian saudara-saudaranya. Kemudian wahukia annal a'mida as-samaniyah fuwidat sina'atuha ila samaniyatin minan najjarin. Kemudian untuk membangun masjid itu, untuk membangun pilar ya, atau saka masjid itu sekitar ada 8. Jadi pilar-pilarnya itu ada 8. Pilar itu ya saka, kalau bahasa kita sakanya itu ada 8. Itu diserahkan kepada 8 orang. Jadi untuk 1 orang mengurusi satu pilar, 1 saka. Karena saka di Masjid Demak itu kan besar. Jadi mungkin harus mengambil tanggung jawabnya itu harus mencari batang kayu yang besar untuk dibuat sebagai saka. Wa amaru bi ayyutimmu sina'ataha fi lailatin li'annal masjid sayuqamu fi khaddiha. Kemudian 8 orang ini diperintahkan dalam semalam untuk menghasilkan 1 saka. 1 orang itu tanggung jawab 1 saka. Karena paginya harus selesai, harus sudah berdiri masjid itu, karena sudah harus ditempati sholat, sudah harus didirikan sholat. Fajaddu wajtahadu fil amal fi tilkal lailah. Kemudian 8 orang ini berusaha keras, bekerja keras untuk membuat saka, 1 saka. Jadi 1 orang 1 saka.
illa wahidan minhum fa innahu naimun. Kecuali satu orang. Jadi satu orang ini tertidur. Jadi yang 7 orang ini bekerja masing-masing menghasilkan zakat, satu orang ini tertidur. Falamma qaruba tulu'ul fajri ayqadhuhu. Ketika mendekati fajar, dia baru bangun. Wa qad tamat a'malu ashabi, dan dia kaget. Teman-teman yang diserahi untuk membuat zakat itu ternyata sudah selesai semua, tinggal dia sendiri. Maka fajama'anu hatatil akhshab wa robatuha bil hibali wa ja'alaha imadan wa ja'alaha imadan. Fakana ahadu a'midati dzalikal masjid min hatatil khoshab wa huwa baqin ilal an walakinnahu al an masturun bi sofaihil hadid. Kemudian satu orang yang tertidur ini akhirnya mengumpulkan serpihan-serpihan kayu, atau dalam bahasa kita itu tatal ya, tatal. Jadi kayu-kayu yang bekas dibuat saka itu ya kayu tatal itu, potongan-potongan kecil kayu itu dikumpulkan, kemudian dijadikan saka, dijadikan sebagai pilar masjid. Karena itu wa ja'ala imadan fakana ahadu amidati dzalikal masjid min hatatil khoshab. Karena itu sampai sekarang kita bisa menyaksikan salah satu saka dari Masjid Demak itu terbuat dari tatal masjid, soko tatal, makanya disebut sebagai sako tatal. Wa huwa baqin ilal an, dan ada sampai sekarang, walakinnahu al an masturun bisofaihil hadid. Tetapi sekarang ini tertutup oleh lapisan besi ya, jadi tidak terlihat sekali, tapi masih bisa kita saksikan. Kemudian wa wulida lil Raden Fatah khamsatu aulad wahum Pangeran Prabu, Waraden Tronggono, Waraden Bagus Sedakali, Wakandurahan, wa unsa ismuha as-sayyidah Rotiyah. Raden Fatah ini memiliki 5 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Prabu, kemudian Pangeran Trenggono, Raden Bagus Sedakali, Kanduruhan, dan 1 perempuan bernama Rotiyah. Ini cerita tentang Raden Fatah ketika dia selesai nyantri kepada Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Jadi Raden Fatah ini anaknya Brawijaya dari putri Cina yang kemudian diangkat menantu oleh Sunan Ampel, Murtasiyah itu. Jadi Murtasiyah itu istri Sunan Ampel dari anaknya Ki Bangkuning. Dan ada dua istri ya. Yang pertama istrinya Arya Teja, anaknya Arya Teja dinikahi oleh Sunan Ampel. Kemudian satu laginya istrinya Ki Bangkuning yang melahirkan Murtasiyah dan Murtasimah kalaunya. Lah Murtasiyah ini dikawin oleh Raden Fatah. Lah Raden Fatah ini menurut beberapa sejarawan memang namanya Jinbun. Jinbun ini kelihatan nama Cina ya. Tetapi ya tidak sepenuhnya seperti yang dikatakan oleh Profesor Slamet Mulyana misalnya, yang mengatakan bahwa lebih ekstrim lagi, mengatakan bahwa seluruh Wali Songo itu keturunan Cina semuanya, bukan hanya Raden Fatah. Dan banyak sejarawan mengatakan bahwa Raden Fatah ini adalah keturunan Cina Semarang, yaitu bersumber dari naskah yang ada di Kelenteng Sampokong. Tapi ya nggak apa-apa, sejarah itu memiliki banyak versi yang kadang-kadang antara versi satu dengan versi yang lainnya ini berbeda. Perbedaannya kadang tidak terlalu jauh, kadang perbedaannya bertolak belakang sama sekali. Misalnya yang ditulis oleh Profesor Slamet Mulyana atau Sumanto Al-Qurtubi yang lebih percaya kepada sumber Cina bahwa Wali Songo dan lain-lain adalah bukan saja keturunan Cina, bahkan dari Cina. Nah, kalau dalam Ahlal Musamaroh misalnya ada ada versi yang paling berbeda, yang berbeda sama sekali dengan naskah-naskah yang lain soal Sunan Gunung Jati.
Kalau di sini disebutkan Sunan Gunung Jati itu Sayyid Qasim. Sayyid Qasim ini anaknya Maulana Ishaq. Kalau dalam versi sejarah Babat Tanah Cirebon atau Purwa Carakan Nagari ya, itu berasal dari Mesir ya. Sayyid Abdullah, Raja Abdullah yang masih keturunan Bani Israel. Ya nggak apa-apa, sejarah untuk memperkaya wawasan sejarah kita memang harus banyak membaca versi-versi yang lain yang kadang-kadang ditulis dalam babad, dalam pupuh, dalam tembang-tembang. Nah itu yang antara satu naskah dengan naskah yang lainnya kadang saling kutip. Ya ini juga saya yakin juga sebetulnya bersandarkan pada satu naskah. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya, wa amma Sayyid Qasim ibn Sayyid Rahmat fa innahu tazawwaja bi Sayyidah Sofiyah bintas Sayyid Abdul Qadir al-Mustahir bisunan Gunung Jati kama taqaddama. Adapun Sayyid Qasim bin Sayyid Rahmat, nah Sayyid Qasim ini Sunan Giri ya. Sayyid Qasim ini anak kedua dari anak terakhir, anak bungsu dari Sunan Ampel. Ini dinikahkan dengan Sayyidah Sofiyah. Sayyidah Sofiyah ini anaknya Sayyid Abdul Qadir yang masyhur dengan julukan Sunan Gunung Jati. Wasara Sayyid Qasim imaman li ahli Lamongan wasedayu. Lah Sayyid Qasim ini menjadi pemimpin bagi masyarakat Lamongan dan Sedayu. Wastautona fi qaryatin yuqalu laha Derajat. Oh, Sunan Derajat ya. Kemudian dia menetap di daerah Derajat. Wa tazala hunaka wa takhalla lil ibadah wa lazama ar-riyadah wal mujahadah hatta sara min auliya'illahi ta'ala. Kemudian dia uzlah, dia menyepi menyendiri di daerah ini, di daerah Derajat, wa takhalla lil ibadah, dan memfokuskan diri melakukan ibadah. Kemudian walazama ar-riyadah wal mujahadah, dan melakukan latihan spiritual, riyadhah, kemudian mujahadah, mujahadatun nafs, memerangi hawa nafsu, hatta sara min auliya'illahi ta'ala, sehingga menjadi seorang wali. Wada'an nas ilal Islam fattaba'ahu khalqun katsirun washtahara bisunan Derajat. Kemudian dia mengajak banyak orang untuk memeluk Islam dan masyhur terkenal dengan nama Sunan Derajat. Jadi Sunan Derajat ya. Jadi Sunan Derajat ini anaknya Sunan Ampel, anak bungsu Raden Qasim. Sayyid Ibrahim, Makhdum Ibrahim itu Sunan Bonang. Itu anak pertamanya Sunan Ampel yang juga menjadi wali. Wali Sunan Bonang, kemudian ada Sunan Derajat. Kalau Sunan Giri itu keponakan Raden Paku ya. Sunan Giri tadi itu Raden Paku adalah keponakannya. Karena menurut Ahlal Musamarah, Raden Paku ini anaknya Maulana Ishaq dari putri Raja Blambangan, Menak Sembayu, yang bernama Sekardadu, yang dibuang ke laut, kemudian diasuh oleh Nyai Gede Pinatih atau anaknya Raja Pandita Ali Murtado, adiknya Sunan Ampel. Jadi kalau lihat sejarah yang ada di Ahlal Musamarah, Wali Songo itu ya masih kerabat. Kalau tidak adiknya, keponakannya, sepupunya gitu. Jadi masih muter-muter. Seluruh Wali Songo itu nanti kita bisa baca di sini. Wa Amirul Husain bin Haj Usman. Kemudian adapun Amir Husain bin Haj Usman. Haj Usman itu anaknya Raja Pandita atau Ali Murtado. Ali Murtado ini adiknya Sunan Ampel. Fatazawaja bi Roqiyah binta Raden Syahid. Ini nikah dengan Roqiyah, anaknya Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga juga masih saudara. Karena dia ini masih saudaranya Sunan Ampel dari pihak ibu kalau nggak salah ya. Arya Teja. Wa amma Amir Hamzah bin Sayyid Muhsin. Adapun Amir Hamzah bin Sayyid Muhsin, zaujatus Sayyid Mutmainnah, istrinya suaminya Sayyidah Mutmainnah, itu fatazawaja bi Rafi'ah binta Raden Syahid, dengan Rafi'ah binti Raden Syahid.
Ini masih sepupu ya, Amir Husain bin Hajj Utsman ini. Kalau ini berarti cucunya Ali Murtado, cucunya Raja Pandita. Wa amma Raden Sa'id bin Raden Syahid fatazawaja bisujinah bintas Sayyid Utsman al-Hajj. Kemudian Raden Sa'id ini Sunan Muria, anaknya Raden Syahid, anaknya Sunan Kalijaga, itu menikah dengan Sujinah, anaknya Utsman al-Hajj. Berarti anaknya Raja Pandita. Wah, ini kan berarti masih saudara lagi. Wastautona Raden Sa'id fi qaryatin yuqalulaha Muria. Lah Raden Sa'id ini tinggal di daerah Muria. Wa tazala hunaka wa takhala lil ibadah wa lazama ar-riyadha wal mujahadah hatta sar waliyan min auliya'illahi ta'ala. Kemudian melakukan uzlah di sini, kemudian memfokuskan diri beribadah, baik ibadah fardu maupun sunnah kepada Allah. Wa lazama ar-riyadha, melakukan laku spiritual, wal mujahadah, sehingga menjadi seorang wali. Washtahara bisunan Muria, kemudian masyhur menjadi nama Sunan Muria. Wa wulidalahu waladun yuqallahu Pangeran Sendi al-muqim fi qaryatin yuqalulaha Kadilangu. Kemudian memiliki seorang anak yang bernama Pangeran Sandi yang tinggal di daerah Kadilangu. Wasyahara bi Pangeran Kadilangu walukiba bi Pangeran Behi. Masyhurnya Pangeran Kadilangu, kemudian dijuluki dengan Pangeran Behi. Ini anaknya Sunan Muria. Jadi antara Sunan Muria dengan Kalijaga itu antara anak dengan bapak. Sunan Kalijaga itu bapaknya, kemudian anaknya itu Sunan Muria. Anaknya juga menjadi wali. Jadi ini wali semua. Wa amma Sayyid Amir al-Hajj bin Utsman al-Hajj fatazawaja bi Sayyidah Rohil bintas Sayyid Ibrahim. Kemudian Amir al-Hajj bin Utsman al-Hajj, cucunya Raja Pandita, itu menikah dengan Sayyid Rohil, anaknya Sayyid Ibrahim, anaknya Sunan Bonang. Wastautona fi baladin yuqalulahu Kudus. Kemudian menetap di daerah Kudus. Wasalaka tariqul auliya, kemudian menempuh jalan kewalian. Walazama ar-riyadha wal mujahadah hatta sara min auliya'i ta'ala wastahara bisunan Kudus. Sehingga menjadi seorang wali dan masyhur dengan nama Sunan Kudus. Nah, di sini Sunan Kudus itu anaknya Sayyid Amir al-Hajj. Sayyid Amir al-Hajj ini cucunya Raden Ali Murtado atau Raja Pandita, yang kemudian melahirkan seorang wali Sunan Kudus ini, Sunan Bonang ini ya, Sunan Sunan Kudus ya. Jadi Sunan Kudus ini berarti ya masih sepupunya Sunan Ampel, karena dia adik keponakan, bukan sepupu, keponakannya, karena ini adalah anak dari adiknya, anak dari kakaknya Sunan Ampel yang bernama Raja Pandita itu. Jadi uplek-uplek aja. Masih uplek-uplek. Kalau bahasa Cirebon itu masih uplek-uplek, masih ya sebarongan pring. Ya coba saja, Sunan Ampel itu dia anaknya Ibrahim Asmoro, Ibrahim Samarkan, Sayyid Ibrahim Samarkan, yang ke atasnya Jumadil Kubro, kemudian ya Hasan Hussein masih habaib ya. Dia punya adik namanya dia menikah dengan Putri Campa, kemudian melahirkan Sunan Ampel Raja Pandita atau Ali Murtado. Dia memiliki adik namanya Maulana Ishak yang melahirkan Gunung Jati, kalau di sini Sunan Gunung Jati Abdul Qadir. Kemudian melahirkan Raden Paku Sunan Giri. Dari Sunan Ampel, anaknya ada dua yang menjadi wali, Sunan Bonang dengan Sunan Giri, Sunan Muria, Sunan Gresik ya, Sunan Giri. Kemudian ada lagi keponakannya menjadi wali lagi ya, ini Sunan Muria. Jadi masih dalam satu kerabat dekat
antara satu wali dengan wali yang lainnya. Mungkin itu saja. Kita akan sambung pada pengajian selanjutnya. Yang jelas di sini perlu saya tegaskan bahwa ada banyak versi sejarah ya, di dalam penulisan sejarah Wali Songo ini. Ada yang tidak menggunakan sumber-sumber sejarah seperti tembang, serat, kemudian ya babad-babad, itu ada yang tidak menggunakan itu karena dianggap sebagai cerita saja, legenda saja. Itu seperti karya sastra, sebuah novel atau puisi atau cerpen, dianggapnya seperti itu, yang dihasilkan dari imajinasi, dari khayalan orang. Kalau menurut sumber historiografi penulisan sejarah modern, sumber-sumber seperti itu dianggap tidak tidak otentik, tidak valid dan tidak otentik. Tetapi ada sejarawan misalnya De Graaf De Graaf itu menulis menggunakan sumber-sumber sejarah seperti ini. Hanya diambil misalnya yang mendekati kebenaran gitu. Kemudian sejarawan kita yang belakangan misalnya Agus Sunyoto juga menulis sejarah Wali Songo dengan membandingkan antara satu naskah dengan naskah yang lainnya. Dibandingkan, kemudian dicarikan titik temu antara naskah-naskah tersebut. Karena ini soal tradisi ya, tradisi penulisan sejarah. Mungkin kalau orang-orang modern menulis sejarah itu ya seperti menulis buku dengan referensi yang ketat, sumber-sumber yang ketat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kalau orang dulu mungkin ya dengan cara dibuatkan lagu, dibuatkan tembang, dibuatkan babad-babad dan lain-lain. Makanya ada banyak serat kan, serat, babad, tembang yang menceritakan sejarah orang-orang masa lalu. Lah mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah, misalnya salah pembaca, salah i'robnya, salah membaca kalimat-kalimatnya, saya mohon maaf. Karena biasanya pada episode yang lalu juga setelah saya dengarkan ada saja yang salah. Dan itu al-insan mahallul khoto' wal nisyan gitu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini Belantara Media dan juga tekan loncengnya. Saya Jamaluddin Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.